Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Pak Bejo, dalam pelajaran prakarya. Pada pelajaran prakarya kali ini, kita akan membahas tentang materi kerajinan. Nah, kerajinan pada semester lalu sudah kita bahas, yaitu kerajinan tentang tekstil dan serat. Ya, serat dan tekstil itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang limbah lunak, yaitu kerajinan limbah lunak. Jadi teman-teman semuanya pada kali ini akan mempelajari nih ya, pengertian dari limbah apa, sifat limbah itu apa, semuanya kita akan pelajari sekarang. Oke, jadi kita mulai materinya sekarang. Oke guys, pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas nih tentang kerajinan yang berasal dari limbah lunak. Kita akan belajar tentang pengertiannya, kita akan belajar tentang sifat-sifatnya, dan kita akan belajar tentang jenis-jenis dari limbah. Tapi untuk pertemuan yang saat ini kita akan bahas pengertian limbahnya dulu. Karena ini adalah hal yang paling mendasar banget nih ya. Kita harus tahu dulu pengertian atau terminologinya apa. Oke, sebenarnya limbah itu apa sih? Limbah itu merupakan hasil sisa produksi. Ya, jadi ingat, limbah itu adalah hasil sisa produksi. Dimana contohnya misalnya di dalam pembuatan roti, di dalam pembuatan apalagi tahu, di dalam pembuatan kain-kain tekstil, itu semua menghasilkan limbah dengan berbagai jenis yang beragam. Nah, kalau misalnya di roti, kita akan menemukan contohnya adalah sisa-sisa potongan-potongan roti yang gagal diproduksi, atau roti-roti yang mungkin sudah kadaluarsa. Nah, itu dibuang dan itu akan menjadi limbah. Kemudian kalau misalnya di limbah tahu, itu ada cairan-cairannya yang warnanya seperti susu ya. Itu kemudian kalau di tekstil itu ada juga kain-kain yang nggak kepake karena gagal potong, atau dan cairan-cairan yang dibuang kadang-kadang ke sungai itu. Kalau misalnya kamu suka lihat-lihat di YouTube itu suka ada ya, itu jadi limbah tuh. Limbah itu hasil sisa dari produksi tekstil, produksi makanan, macam-macam deh pokoknya. Semua yang dibuang dari pabrik-pabrik itu juga termasuk ke dalam limbah. Nah, limbah itu sama nggak sih Pak kayak sampah? Nah, pasti mungkin ada dari Sobat Nudai semuanya yang bertanya-tanya nih, limbah sama sampah beda atau enggak? Beda ya. Kalau misalnya limbah itu adalah total hasil keseluruhan produksi. Tapi kalau sampah misalnya nih, kamu di sekolah, kamu buang botol minuman kamu, atau di rumah kamu misalnya buang hasil sisa sayuran kamu, atau mungkin ibu kamu di rumah masak, kemarin kita belajar pengolahan, pasti kamu masak, di situ ada sampah-sampahnya kan, kamu buang di rumah. Nah, ketika kamu buang semuanya itu ke tempat sampah yang ada di luar, yang nanti siap diambil oleh abang-abang tukang sampah itu, nah itulah yang disebut dengan limbah, yaitu limbah rumah tangga. Ya, ingat, jadi limbah itu hasil sisa produksi yang ada di rumah kamu, tapi sampah itu adalah bagian-bagian kecilnya yang dibuang oleh kamu, dan itu merupakan sisa dari konsumsinya kita. Ya, itu sampah. Kalau sampah hasil sisa konsumsi, kalau misalnya limbah itu adalah hasil sisa produksi. Ya, teman-teman, jadi sudah bisa membedakan ya tentang limbah dan sampah. Nah, gimana sih caranya kita nih supaya ngelihat sampah ini apakah masalah, apakah musibah? Nah, buat sebagian orang sampah ini tergolong ke dalam sebuah masalah. Contohnya apa? Coba deh kamu bayangin kalau di rumah kamu tukang sampahnya nggak ngambil sampah seminggu aja. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti muncul bau tidak sedap, laler jadi di mana-mana. Coba bayangin, satu RT nggak ditarik semua sampahnya, pasti lalernya makin banyak, dan mungkin aja bisa jadi penyakit. Ya, cuma buat sebagian orang ini akan menjadi hadiah. Hadiah buat siapa Pak? Kan sampah atau limbah ini kan udah nggak berguna lagi Pak. Ini kan nggak akan mungkin bisa diapa-apain. Woi, jangan salah. Coba sekarang lihat tukang sampah di RT kamu. Digaji berapa mereka? Ya,
tukang sampah itu dapat uang dari hasil pembuangan limbah-limbah rumah tangga yang telah kamu buang. Nah, jadi itulah hadiah untuk para tukang sampah yang ada di rumah kamu atau di RT kamu ya. Makanya kalau kamu di rumah atau di sekolah, itu perhatiin di mana kamu buang sampahnya. Jangan kamu buang sampahnya tuh di dalam kolong meja, diselip-selipin tuh di selorokan meja atau diumpetin di bawah kursi. Kamu buang sampahnya di tempat yang tepat, yaitu di tempat sampah. Pasti ada tempat sampah di rumah kamu atau di sekolah ya, pasti udah ada. Cuma kamu harus buang pada tempatnya. Supaya apa? Supaya nggak bau, muncul penyakit, dan banyak lalernya. Mau emang sekolah jadi banyak lalernya sama bau? Kan enggak gitu. Makanya kamu harus buang semua sampahnya di tempat yang sudah disediakan oleh sekolah ataupun di rumah kamu. Hal ini sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 60. Kurang lebihnya kira-kira ketika kamu makan dan minum dari hasil rezeki yang telah Allah berikan, maka janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, salah satu bentuk simpel dari kerusakan yang telah dibuat itu adalah dengan cara kamu membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, atau kamu menumpuk sampah di rumah tanpa kamu pikirkan untuk ini gimana sih sampah biar bisa dikaryain, biar jadi lebih bagus, entah jadi pupuk, entah jadi mainan, atau jadi kerajinan yang lain. Sebenarnya kan masih bisa diolah. Nah, maka dari itu kita harus bisa nih menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Ya, sudah tahu kan berarti kan sejalan antara pelajaran kita dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, materi kita pada kali ini segini aja dulu. Jangan lupa ada tugasnya. Tugasnya nih lumayan penting, karena apa? Kamu harus mewawancara tukang sampah yang ada di RT kamu atau di perumahan kamu. Kamu harus tahu namanya siapa, tinggalnya di mana, udah berapa lama jadi tukang sampah, dan yang terakhir adalah berapa banyak sih sampah yang dia angkut di RT kamu aja ya, itu selama seminggu. Ya, jadi itu adalah informasi yang harus kamu dapatkan dan harus kamu wawancarai di RT kamu nanti. Jangan lupa kirimin juga bukti fotonya ya. Oke, itu aja dari saya pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nunul kolami wa mayasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.